Data palsu. Buat itu bukan data asli, tapi palsu. Data palsu. Itu data Data palsu palsu. memang yang Data kau buat palsu. itu untuk Palsu. mencela OTN. Palsu, palsu, palsu. Ada ternyata kita palsu ya. Banyak kita palsu ya. Orang Islam mau dicela begitu, lapor polisi. Ini Lapor polisi. Iya, tapi kalau menghujat. kalau kau, wah senakmu. wah, Tapi kalau senang. orang Islam, orang Kalau Kristen, bercakatik isi Quranmu. Supaya damai, begini saja. Kamu ajarkanlah isi Quran kamu ini sebagaimana saya ajarkan. yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Iya, Tak usahlah iya. memasuki kitab kami, mengotak-atik isi kitab Iya, kami, iya. supaya di antara kita ada toleransi. Jangan maksud kau Saya lagi ngomong sama Yesus. Yesus, diam kau Yesus. Ya, saya lagi ngomong sama Yesus, diam. Yesus, coba lihat. Apa? Tuhan mengambil bini orang, Tidak telah ada kuberikan dalam kitab itu, ini. Buka 2 Samuel. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kami mau lihat Saudara. bisa sediakan wanita Apa ini? montok, ada ya ayat Al-Quran. Oh iya dong, di surga kami tak? Iya, di surgamu nanti binimu dadanya rata, kempes dada binimu di surgamu. Kalau kami nanti dadanya montok, nggak perlu pakai silikon. Betul, surga umat Islam itu nanti kami berdada montok cantik, memuaskan suami kami. Di surgamu istrimu nanti kempes susunya, vaginanya hilang, menciut, mengecil, nggak ada lobang. Kalian nggak tahu lagi mana laki mana perempuan, karena kelamin kalian hilang, menciut. Puas juga. Oh iya. Di surga mereka ada pesundal. Itu pesundal buat apa kira-kira? Pesundal dan berdada kempes, nggak montok, Banyak harus pakai aturan. silikon. Lubang yang besar apa itu? Lubang yang besar ya? Lubang Sumur yang sempit. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video, seorang Kristen bernama akun Michael, di mana ia mengatakan tentang peperangan yang terjadi di setiap era, di mana Uniriva langsung menjawab kalau tema di sini bukan perang, tapi tentang ajaran sesat. Kalau mau tema perang harus pakai data. Tapi Kristen ini tidak membuka data, hanya bernarasi saja sehingga diturunkan Uniriva. Lalu selanjutnya, seorang pria Kristen bernama akun Endra, di mana ia bertanya, Yesus itu Islam apa Kristen? Kemudian, mana lebih dahulu Yesus daripada Nabi Muhammad? Setelah dijawab Uniriva balik bertanya kepadanya, parameter kebenaran apa menurut Anda? Dan apakah agama yang lebih dulu ada? Kenapa Anda tidak jadi orang Hindu? Karena Hindu agama yang lebih dulu ada. Setelah beberapa menit Uniriva berdiskusi dengan Indra turun. Kemudian naik seorang pria Kristen bernama akun Yesus, di mana Yesus ini sudah beberapa kali berdiskusi dengan Uniriva. Di sini Yesus mengatakan kalau di dalam Al-Quran kalian itu tersesat. Lalu Uniriva minta datanya. Kemudian ia menyuruh Uniriva membaca surah Ibrahim ayat 4, yang mana isinya,
Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Di sini Yesus bertanya, siapa yang penyesat di sini? Kristus apa kalian? Dan ia juga enggak sabaran, tantrum dan kepanasan, berdiskusi dengan Uni Rifa sampai seorang pria Kristen lagi masuk bernama Akun Benyamin yang langsung tantrum dan melarang Uni Rifa membahas ajaran agamanya. Di sini Uni Rifa ditemani Bang Handi. Dan lagi diskusi Uni dengan Yesus dan Benyamin ini semakin panas. Sampai-sampai diskusi di antara mereka terjadi pembicaraan yang hanya boleh didengar untuk umur 18 tahun ke atas saja. Nah, singkat cerita, mari kita simak diskusi Unirfa dan Bang Handi dengan para Oten. Selamat siang. Selamat malam Bang Mikael. Ya, terima kasih. Saya baru masuk dan mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Uni Rifa ini mengenai peperangan yang terjadi ya di sepanjang era. Tema saya ini bukan perang. Kalau mau tema perang, saya mau Anda pakai data karena saya sudah siap Ya. dengan data. Baik, saya akan pakai data ya. Ya. Jadi diperkirakan tahun 570 Masehi Muhammad lahir ya di suku Quraisy. Data. Saya nggak percaya. Ya data. Buka data, tunjukkan data, baru jelaskan datanya. Oke. Kalau nggak Ya. lebih baik diam. Oke, ya. Nih. Ya buka data. Buka Yang cam, tunjukkan data. Buka cam, tunjukkan data. Kalau nggak diam. Ya, saya bukan orang yang sedang membutuhkan ilmu dari orang yang nggak berilmu. Buat apa? Buang-buang waktu. Karena saya punya materi yang harus saya selesaikan. Materi saya adalah Kristen ajaran sesat, dan salah satu doktrin yang ingin saya kritisi dan ingin saya ajak untuk didiskusikan adalah doktrin Tuhan membuat skenario pembunuhan terhadap orang benar yang adalah Tuhan sendiri. Ya, selamat siang Pak Endra, silakan. Saya mau bertanya ini. Ya, pertanyaannya Menurut sesuai kamu, topik ya Yesus Pak. Oke. Siapa dulu? Menurut Nih, kamu, Bang Hendra atau siapa? Yesus itu Islam atau Kristen? Yesus itu kalau kita lihat dari kitab suci Anda, ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa melainkan dia mengikuti perintah Bapa, maka dia adalah aslam, tunduk patuh. Ya, enggak, datanya mana yang dia menyatakan dirinya Turunkan Islam, aja sedangkan Fandi. belum ada. Fandi, turunkan aja Fandi. Lalu Turunkan aja. Kita fokus saja satu orang Fandi. Lalu- Lebih baik. Ya, lalu mana lebih dahulu Yesus daripada almarhum Muhammad, Nabi Muhammad? lebih dulu Musa dong. Mana lebih dahulu Yesus daripada Nabi Muhammad? Iya, anak kecil juga tahu kalau Nabi Muhammad itu hadirnya di abad ke-6. Dan sebelumnya sudah ada Nabi Isa, dan sebelumnya ada Nabi Musa, dan sebelumnya ada Nabi Ibrahim. Nah, kalau Anda bertanya mana yang lebih dulu itu yang lebih benar, pertanyaan saya, apakah Ibrahim itu Kristen? Gimana? Ibrahim Kristen nggak? Gimana? Ibrahim agamanya apa? Jadi berarti kita Kenapa ini nggak? garis Jangan pakai berarti dulu, Pak. Pewarisnya ini Jangan pakai berarti dulu. Saya menjawab pertanyaan Anda. Anda menjawab pertanyaan saya, baru nanti kita konklusi. Saya menjawab pertanyaan Anda bahwa Nabi Muhammad itu hadir di abad ke-6, Yesus sebelumnya. Apakah dia adalah Islam? Kalau kita lihat dalam Bible Anda, dia patuh tunduk kepada Tuhan, tidak pernah memberontak seperti kalian memberontak. Maka esensi dia sebagai orang itu aslam, tunduk patuh. Salam, dia orang yang membawa damai, betul secara esensi. Nah, kalau Anda mau mengatakan dia orang yang memberontak, ya silakan, tidak apa-apa. Lalu ketika Anda berkata mana lebih dulu, apakah yang lebih dulu itu yang lebih benar? Ya udah, sekalian aja kita ke Abraham. Pertanyaannya, apakah Abraham itu Kristen? Kalau Abraham saja tidak Kristen, lalu kenapa Anda nggak punya rasa malu gitu mempertanyakan Yesus itu Kristen atau Islam? Harusnya Anda perhatikan dulu Abraham. Abraham itu agamanya apa? Yahudi kah, Kristen kah, atau Islam? Tapi
Tapi kalau saya bisa menjawab secara esensi, Abraham adalah orang yang patuh. Dia aslam. Aslam tunduk patuh kepada Tuhan yang mengutus dia. Ketika dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, patuh, dia tidak berontak. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, parameter kebenaran itu apa menurut Anda? Apakah agama yang lebih dulu ada? Kenapa Anda tidak jadi Hindu? Kristen Anda, kalau Anda Protestan, Anda baru muncul di abad ke-16. Katolik, ketika Great Schisma terjadi pada tahun 1506, antara Katolik dengan Ortodok berpencar. Jadi Kristen yang mana Anda? Kristen yang di abad pertama. Kenapa Anda jadi Ebionit? Lebih dulu Ebionit daripada Martin Luther, Protestan. Kenapa Anda jadi Unitarian? Lebih dulu Unitarian daripada si Protestan. Jadi lucu ketika kalian mempertanyakan tentang mana yang lebih dahulu, sementara kalian Kristen saja, Kristen Unitarian lebih dulu ada daripada Protestan, Pak. Bahkan Unitarian lebih dulu ada daripada si Athanasius. Kenapa? Unitarian lebih dulu ada pemikiran bahwa Tuhan itu, Yesus itu di bawah hierarki Bapa. Itu bahkan lebih dulu ada. Konsili Nikea tahun 325. Dan Anda tahu tidak, pada saat Konstantin pertama mati digantikan sama anaknya kedua, tahu tidak Anda, 20 tahun agama Arius dianggap benar oleh konsensus. Bahkan si Athanasius itu berapa kali tersingkirkan. Jadi kalau mau tahu bahwa ajaran yang benar seperti apa, bawa definisi dulu. Ajaran benar itu seperti apa? Contoh kalau saya, ajaran yang benar itu adalah sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan akal dan tidak bertentangan dengan akal dan tidak bertentangan dengan hati nurani. Kenapa? Yang membedakan kita dengan binatang adalah akal dan hati nurani. Kalau ajaran bertentangan dengan keduanya berarti dari iblis. Kenapa? Tuhan mengajarkan manusia berakal dan berhati nurani. Kalau seandainya kata Tuhan, ini ajaran yang benar ya, apa itu? Dengan membunuh orang benar, maka kalian yang jahat terselamatkan. Secara hati nurani adil nggak Tuhan? Tidak adil. Sejak kapan di Mahkamah Konstitusi atau di pengadilan orang benar layak dihukum demi orang yang salah? Secara akal masuk akal tidak itu? Benar tak tidak itu menurut Anda? Nah itu bahas dulu Pak, biar kita tidak lari kemana-mana. Silakan. Apa bedanya binatang dengan Allah? Allah adalah pencipta binatang. Bahkan gini, saya tahu karena kalian terbiasa menyamakan Tuhan kalian dengan domba yang adalah binatang, kalian berharap kami juga sama seperti kalian menghujat Tuhan dengan menyamakan Tuhan dengan binatang. Allah adalah khaliq, binatang adalah makhluk, jadi sangat berbeda. Allah laisa kamitslihi syai'un. Nauzubillahi min dzalik. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kalian fitnahkan terhadap Allah. Urusanmu menghujat Allah akan kembali kepadamu ya. Allah yang akan menghukummu karena yang kau hina adalah Allah Rabbul Alamin ini. Saya tidak berdaya menghukummu, tapi Allah sungguh maha kuasa bisa menghukummu. Cepat atau lambat kau akan menyesalinya. Silakan Pak Endra. Tetapi menurut penelitian saya bahwa Yesus Kristus itu bukanlah agama Islam. Yesus Kristus itu mengajarkan suatu pembaptisan. Bagaimana metode penelitian Anda? Penelitian itu menggunakan metode apa? Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya manusia itu Pertanyaannya bukan itu. Anda bilang menurut penelitian Anda, metode apa yang Anda gunakan? Kalau saya yang bilang penelitian, saya akan jawab metode apa? Membaca, mengumpulkan literasi, mengumpulkan ayat-ayat. Itu saya ya. Itu namanya, istilahnya kalau seandainya kita mau melakukan analisis, ada yang namanya metode heuristik, apa namanya itu ya, lupa, pengumpulan data. Apakah Anda sudah mengumpulkan data-data untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan agama Islam? Nah, data-data itu yang saya butuhkan. Kalau Anda meneliti, ya. Kalau cuman sekedar asumsi lalu bilang meneliti, ya saya kan nggak percaya. Metode apa yang Anda gunakan untuk meneliti? Silakan. Metode ilmiah atau metode asumsi? Yesus berkata kepada muridnya, pergilah kepada Jawab dulu Pak. Pak, saya adalah orang yang sudah puas dengan jawaban doktrinal. Saya tidak peduli dengan doktrin kalian, itu hak kalian. Tapi ketika ada statement, saya meneliti. Penelitian ini adalah fase ilmiah, Pak. Penelitian adalah pekerjaan yang melibatkan ilmiah, sesuatu yang ilmiah ya, ada observasi, apakah metodenya menggunakan metode kualitatif, kayak gitu-gitu. Metode apa yang digunakan? Biar saya tahu nih, apakah metodenya itu metode yang layak. Ketika Anda mengatakan menurut penelitian saya, Yesus tidak beragama Islam. Penelitian apa? Disertasi sudah ada, karya ilmiahnya sudah ada. Maksudnya gimana ini Pak? Saya nggak paham. Ayat 28. Oh, metode doktrinal, menggunakan doktrin gereja.
Oh, itu bukan penelitian Pak namanya Pak. Itu namanya apa? Ketika saya Doktrin, mempelajari Injil, saya membaca di mempelajari. 28 di ayat yang ke-28. Yesus Matius berapa, berkata Pak? kepada murid-muridnya, Pak. Matius berapa? pergilah kepada seluruh dunia dan baptislah mereka dengan namaku. Di mana itu tertulis Pak? Baptislah dalam namaku. Itu di mana dia tulis itu begitu? Matius 28 di ayat yang 28. Matius 28 ya. Kita bacakan teman-teman ya. Saya heran betapa mudahnya kalian mempelintir kitab suci sendiri. Matius pasal 28 nomor berapa? 28. Matius berapa tadi? 28. Matius, iya Matius 28 nomor 28. Matius 28 nomor 28. Nggak ada Matius di sini yang 28 Ya. cuma sampai 20. Ah, iya, berarti di sana cuma sampai 20 ya. Di sini Iya, ada 28. Matius pasal berapa? Masa peneliti begini sih Pak? Ya ampun, maaf ya Pak. Ya, saya nggak mau Matius merendahkan. 28 di pasal yang ke-28. Iya, Matius pasal 28 ayatnya cuma sampai 20 Pak. Oh, berarti Bapak di kitab kamu cuma hanya Bukan di kitab saya Pak, di kitab LAI. Yuk kita lihat ya. Bentar ya. Kita lihat nih. Ya, kita lihat ya Pak ya. Matius pasal 28 ya Pak. Mungkin Bapak salah kutip itu. Wajar sih, nggak apa-apa lah. Saya juga sering salah kutip kok. Nih Pak, ini Matius 28 ya. Dari 1 sampai mana nih? 20 Pak. 20 cuman. Sampai 20. Nggak ada Pak. Bapak nambahin ayat. Di LAI itu cuma hanya 20 ya. Berarti kalau Iya, di Bapak pakai kitab FVBB apa? itu 28. Dari VBB. Iya. Iya. Dari mana? Baiklah, berarti kalau menurut penelitian oleh Uni Reva bahwa Kristus itu adalah Islam, berarti Reva itu ingin mengajak Kristen itu untuk menghakimi atau menghujat Yesus, berarti bukan? Oh, bukan. Justru saya menghentikan penghujatan terhadap Yesus. Justru saya mencoba menghentikan penghujatan terhadap Yesus dari pengajaran Paulus yang banyak bertentangan dengan ajaran Yesus, di mana Yesus dikatakan adalah orang benar yang dikatakan berdosa. Ya, saya tidak sepakat dengan tuduhan keji terhadap orang benar yang dikatakan berdosa. Ya, saya lihat ayatnya dulu. Yang ini yang saya ingin bantah. Pertama, pijakan saya adalah kitab Torahnya orang Yahudi. Dalam Bilangan pasal 31 ya, Kejadian 18 nomor 25 dikatakan bahwa jauhlah daripadamu Tuhan. Kita lihat Kejadian pasal 18 nomor 25. Bapakku ya, silakan Anda baca. Buka dulu ayatnya. Ya, saya bacakan kepada Anda. Sekiranya 18:25, Ya. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 18:25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Apa itu? Membunuh. Jangan tertawa dulu. Saya lagi nggak ngelawak. Nanti kalau saya ngelawak, ketawa nggak apa-apa. Saya ikut ketawa nanti. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tidak mungkin Tuhan itu menghukum tidak adil. Tapi doktrinnya umat Kristiani, orang benar yaitu Yesus dijadikan berdosa untuk menebus orang-orang berdosa. Dan bahkan dia dimatikan, menderita, dikutuk di tiang salib menurut Galatia pasal 3 ayat 13 bersama orang fasik, sehingga dia setara dengan orang fasik. Lebih jauh lagi, Kristen bukan hanya menyetarakan bahwa Yesus setara dengan orang fasik, bahkan dia dijadikan kutuk. Bukan dikatakan terkutuk lagi, bahkan dia adalah kutuk. Bayangkan teman-teman ya, logika macam apa? Secara Bible, Kejadian 18:25 menentang Tuhan akan menghukum seorang dengan tidak adil. Dari akal sehat, bagaimana mungkin kasih sayang Tuhan ditunjukkan dengan kematian keji untuk orang yang dikasihi? Secara hati nurani, bagaimana mungkin Tuhan berkata, ya, kalau Tuhan mengasihi orang ini, tapi orang ini dijadikan tumbal untuk orang-orang berdosa seperti Paulus, seperti Hitler, seperti para
orang Kristen yang psikopat, tapi yang menderita adalah orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Secara akal terbantah, secara hati nurani tak masuk, secara dalil Alkitabiah pun terbantah. Maka itu kan kenapa saya katakan hasil dari doktrin ini, konsekuensi logiknya adalah membenarkan ketidakadilan oleh Tuhan atau menuduh Tuhan tidak adil. Kedua, membenarkan penumbalan manusia. Ya, seolah Tuhan membutuhkan tumbal manusia, membutuhkan darah, dan ini sama persis dengan ajaran pagan dewa Molok. Yang ketiga, menghilangkan tanggung jawab para pendosa-pendosa sehingga mereka tidak perlu lagi membalas tidak perlu lagi bertanggung jawab terhadap dosa mereka. Ini ya konsekuensi logiknya. Dan tidak ada lagi aturan yang perlu diikuti dari apa yang Tuhan berikan. Contohnya dengan kematian Yesus telah batal hukum Taurat. Dan masalah yang paling kita lihat dari semua ini adalah semua pengajaran ini, doktrin ini bersumber dari pengajaran Paulus. Nah, nanti kita akan masuk. Ini baru sistematik. Kita sistematik ya. Sedikit-sedikit kita masuk. Maka dari sini kita bisa membuktikan bahwa Paulus adalah orang yang memenuhi nubuatan Yesus, di mana Yesus sering berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Paulus ahli Taurat, ragi Farisi. Yang kedua, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Paulus tadinya serigala, menyamar sebagai pengikut Yesus. Yang ketiga, hati-hati dengan orang yang membawa namaku dan mengaku aku dari Tuhan. Ya, jangan, jika ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Hati-hati dengan nabi palsu penyesat yang berkeliling ke seluruh bangsa menyesatkan banyak orang. Sedikit yang dipanggil, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Faktanya, yang paling mayoritas di dunia adalah agama Kristen. Bukti penyesatan ini tidak bisa dibantah karena memang tidak pernah nabi-nabi terdahulu mengajarkan untuk konsep Trinitas, menyembah kepada Roh Kudus, menyembah kepada Tuhan yang berbentuk manusia. Bahkan secara eksplisit dikatakan Allah bukanlah manusia. Tapi kalau kita lihat bagaimana Paulus yang tadinya adalah serigala, mencabik-cabik jemaat Yesus, tapi kemudian berubah menjadi domba. Apa yang dilakukan Paulus setelah mengaku sebagai pengikut Yesus? Paulus merampok. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Minta dipuji, motivasinya sangat terbaca. 2 Korintus pasal 12:11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Menyetarakan dirinya dengan rasul-rasul Yesus, yang mana dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus dalam keadaan nyata. Paulus berdusta dalam kitab Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, bagaimana mungkin dusta demi kebenaran Tuhan itu tidak mungkin diajarkan oleh ajaran samawi. Minta upah duniawi, 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi? Waduh, menyamar di 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seorang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi dan bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaannya, bukankah Yesus telah mengatakan, jangan percaya dengan serigala berbulu domba, tapi kenapa kalian malah percaya dengan orang yang mengajarkan boleh menjadi serigala, boleh menjadi domba, ketika kalian awalnya adalah serigala? Pertanyaan yang benar ini. Ya, ada 2 poin lagi, ada 3, bentar, terakhir, ada 3 poin lagi, selesaikan saya ya. Kemudian mengajarkan ajaran kaum pagan, tertulis dalam kisah, ya kalau kalian tidak sabar tidak masalah ya. Mengajarkan ajaran kaum pagan dalam kisah para rasul pasal 17 nomor 28, dengan statement dari para filosof yang dibawa oleh Aratus dan juga Epimenides. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Apakah betul kalian keturunan Allah? Tidak, kalian bukan keturunan Allah, karena kalian adalah manusia sementara Allah adalah Tuhan. Dan kemudian orang yang mengatakan bahwa dia adalah son of God itu adalah Julius Caesar, seorang penyembah pagan. Kemudian bahkan Paulus tidak ragu-ragu menyampaikan sesuatu yang bukan diperintahkan Tuhan. 2 Korintus pasal 11 nomor 17 sampai 18. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ulangan 18:18. Jika ada seorang nabi yang mengatakan sesuatu yang tidak diajarkan Tuhan, nabi itu harus mati. Kemudian yang paling keji yang dilakukan oleh Paulus adalah membatalkan hukum Taurat dalam Efesus pasal 2 nomor 15.
Sebab dengan matinya sebagai manusia itulah membatalkan hukum Taurat. Maka orang yang paling keji di dunia sejak zaman dahulu, di zaman Musa, di zaman Abraham adalah orang yang melanggar aturan Tuhan. Paulus mengajak kalian tidak lagi ikuti ajaran Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Itu kenapa kami katakan kalian sesat. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ini Uni, jika menurut Anda Yesus itu sebagai agama Islam, lalu dosa apa yang dimiliki oleh Yesus supaya Yesus itu dibunuh atau disalibkan? Dosa apa? Maksudnya? Ya. Siapa yang percaya umat Islam Jika Yesus, disalibkan? Umat Islam mana yang percaya diri matikan di tiang salib? banyak loh, kenapa tidak kalian kritik kepada PBB saja kalau Yesus itu Ya disalib? siapa? Ya siapa? Biar saya diskusi sama umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib, dibunuh. Siapa? Ya 70% sih mereka percaya kalau Yesus itu disalibkan. Data 70%-nya tolong lihatkan ke saya dulu. Data apa itu? Analisis Anda. Gantian ngomong boleh Kak? Ya, nanti Anda baru masuk dan Anda bukan majikan di sini, kami bukan budak. Anda diberi tempat untuk diskusi. Kalau Aku kan nanya. kami sudah ya, boleh. Saya sudah katakan, saya dengan si Endra gantian kok ngobrolnya. Kami tidak saling timpa kok ya. Nanti kami kasih kalian izin untuk bicara. Ya, silakan Bang Endra. Coba tunjukkan data. 70% umat Islam percaya Nabi Isa disalib. Coba tunjukkan datanya kepada saya. Kemarin sih saya itu ketika saya menginterogasi. Oke, tidak ada data ya, ya sudah. Interogasi saya tidak tahu interogasi. Teman-teman perhatikan ya, kenapa Pak Endra tersesat? Pertama, menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya, alias berbohong dan berdosa. Ketiga, ketika dia katakan dia analisis, tapi dia bukan analisis, tapi dia hanya membawa doktrin. Ketiga adalah apa yang disampaikan dia, saya bisa menjamin dia tidak mengerti dengan apa yang diucapkan. Nah, jadi penyebab orang itu tersesat adalah menggunakan pengertiannya sendiri, bukan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, sok tahu dengan apa yang disampaikan tanpa mengetahui dan mengkaji lebih dulu, tapi sudah mengklaim saya sudah menganalisis. Tapi apa yang diperlihatkan di hadapan kita, semuanya itu dusta. Nah, inilah wajar beliau tersesat. Oke, silakan yang lain. Silakan J. Ya sebelumnya gini ya Kak ya, aku pun ya kalau salah ngomong minta maaf ya kan, jangan dibawakan apalah. Cuma aku kemarin tuh kan di room siapa namanya tuh, Princess bukan, Christian Priest ya, Christian Priest. Tadi barusan ada aku dengar kakak bilang si Paulus membunuh, si Paulus berbulu domba, si Paulus orang Farisi yang yang dibilang sama Yesus hati-hati gitulah ya kan. Tapi waktu Christian Priest bilang sama juga gitu. Macam contoh gini, dia ada kemarin bawa dalil itu dari hadis yang sahih. Saya lihat ini sebelumnya gini ya Kak ya. Sebelumnya aku ya bukan agama Kristen, bukan agama Islam juga. Cuma karena di Indonesia ini suka Agamanya apa, brother? Agamanya apa, brother? Kalau untuk agama ya bisa kakak tengok di apa aja lah, di apa. Saya nggak butuh ini Oh, ya, nggak saya bukan butuh, orang udah. iya nggak butuh. Saya tidak butuh udah. untuk mencari Oke. tahu orang agamanya apa, tapi saya butuh berbicara dengan orang jujur. Ya, Ya ini tidak ya ada ini. guna bagi saya berbicara dengan orang yang menyembunyikan jati dirinya. Kenapa? Apa alasan saya mendengarkan omongan orang ini sementara dia sendiri tidak mengakui imannya? Ya udah nggak usah pala panjang loh Kak. Ya udah itu tadi Loh. aku bilang Buddha. Saya Udah, berhak jawab gitu. panjang kali Nah, lebar enggak, karena nanti saya bukan lupa. Buddha. Nanti lupa, Kenapa Kak, jijik nanti. dengan agama sendiri? Malu dengan Bukan. agama sendiri. Kan bukan malu. Makanya tadi simak. Gini loh. Yo. Kenapa Kasih ngomong dong, jijik Kak. dan malu dengan agama? Ada beberapa faktor. Iya, Pertama, kasih jijik ngomong. dengan agama sendiri. Kedua, memang tidak paham dengan agama sendiri, takut Lalu dibantai turun di depan aja lah saya. udah gini. Silakan Panjang turun. kali Kakak lo. Iya, turun. Saya tidak butuh orang-orang gak jelas seperti Anda. Sejak kapan kami umat Islam ini diajarkan untuk bicara dengan orang gak jelas? Dalam Islam, menuntut ilmu, membagikan ilmu kepada orang jelas. Kalau tidak ada parameter belajar dan mengajar, baik saya ngomong sama pohon. Hah? Dalam Islam itu, ya, metode deep dialogue, critical thinking itu bersama orang yang jelas. Ya.
Apalagi pendusta, depan kami pendusta nggak ada gunanya. Bagi kami pendusta itu dibuang ke tong sampah. Salah, wajar, human nature. Tapi berdosa itu adalah pilihan. Wah, ternyata bagus di Kristen, di Islam enggak. Makanya saya yakin kau Kristen, tapi kau malu mengakui agamamu Kristen. Oh, itu tadi bagus nih loh. Yang dasar pertama bahwa dia jijik dengan agamanya, ya kan? Iya, jijik. Dengan agama sendiri jijik. Tapi setidaknya bagus, Fandi. Kalau dia adalah orang Kristen dan dia malu dengan agamanya, itu sudah cukup. Dia sebenarnya sedang mengosongkan botol ya. Mudah-mudahan dia mendapatkan air jernih untuk diisi. Karena kalau ada orang Kristen yang malu dengan agamanya, setidaknya dia sudah tahu, oh ada kesalahan di agama saya. Alhamdulillah. Bagus. Cuman kembali lagi, buat apa saya meladeni orang yang tidak jelas? Kalau dia bilang saya adalah agnostik, saya ateis, masih saya terima, Fandi. Tapi kalau orang, kenapa? Takutnya orang ini mengadu domba kita gitu loh. Ya, saya tidak suka membiarkan orang yang muatan naiknya ke sini adalah mengadu domba, karena itu tidak bagus buat kita. Itu hanya merepotkan kita nanti. Ya, lebih baik kita bicara dengan orang yang jelas. Dia nggak mau lihatkan muka, nggak apa-apa. Nama asli bukan, nggak apa-apa. Setidaknya dia mengakui agama saya Kristen. Apa kau? Aku sembah manusia memang. Mantap. Gitu. Karena kita saling menghargai aja. Kalau sembah manusia, kami menyembah Tuhan yang bukan manusia. Clear kan? Itu kami tidak memaksa kalian untuk menyembah Tuhan kami kok. Silakan ya. Tempat ini adalah tempat belajar mengajar. Saya seorang pelajar. Ketika saya sedang belajar, bisa jadi kalian ikut belajar juga ya. Atau tanpa sadar saya telah mengajar. It's okay, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau menguji-uji saya, pastikan kalian lebih berilmu daripada saya. Saya nggak mau kayak Yesus diujinya sama iblis. Saya nggak mau. Saya mau diuji sama orang yang lebih ilmunya lebih tinggi, dosen, misalnya kan, ulama gitu. Saya nggak mau seperti Yesus diuji sama iblis tuh nggak mau saya ya. Validasi kecerdasan saya itu harus dari orang yang lebih tinggi daripada saya ilmunya. Dia bisa memvalidasi. Itu pun orang yang normal ya. Banyak orang pintar tapi psikopat. Saya nggak suka sama orang psikopat. Takut saya nggak punya empati dia. Jadi yang naik ke sini adalah orang-orang yang betul-betul bisa diskusi dengan saya. Silakan kalau tidak mampu menjawab bertanya saja. Bertanya 1001 pertanyaan. Temanya tetap ini. Bang Alexis, Kristen atau Muslim, Bang? Paci. Woi Paci, awal cakap lah. Paci. Kima. Woi Kristen Muslim, Blons. Kenapa sih naik diam? Lanjut ya materi kedua ya. Ini materi pertama. Doktrin Tuhan membunuh orang benar. Ya, ini doktrin yang kalau saya lihat dari segi Bible dan dari segi akal dan juga penalaran dan juga hati nurani ini tertolak. Ini adalah ide dan gagasan saya yang boleh kalian luruskan kalau menurut kalian salah dan pertahankan kalau menurut kalian benar dengan dari dalam ranah dialektika. Yang kedua adalah doktrin pertama, Tuhan membunuh orang benar dan menyelamatkan orang salah. Yang kedua, doktrin yang juga tak cukup kalah nyentrik atau anehnya adalah doktrin ini dia. Tuhan mengutus Tuhan. Teman-teman, tap-tap layarnya dikencangin ya, biar komannya kuat ya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya. Masih cukup 200k. Doktrinnya ya. Doktrin yang kedua adalah Tuhan mengutus Tuhan berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini doktrin kedua ya. Nah, kita bahas doktrin kedua ini. Tuhan mengutus Tuhan berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah Tuhan mengutus Tuhan.
Dengan Tuhan mengutus Tuhan, telah gagallah Tuhan ini memiliki kekuasaan mutlak dan absolut karena ada Tuhan lain yang diutus oleh Tuhan sendiri, ya. 1. Gagal sebagai Tuhan yang absolut mutlak. Ya, maka konsekuensinya ada Tuhan lain. Dan ini bertentangan dengan Bible. Yesaya pasal 30 ya. Bentar nih. Oke, kita pakai dalil kitab suci ya. Yesaya pasal 43 nomor 10 bertentangan dengan Yesaya pasal 43 nomor 10. Kita bacakan ayatnya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Artinya Tuhan yang berbentuk yang muncul di abad pertama terbantahkan dengan Yesaya pasal 43 nomor 10, bertentangan dengan Yesaya pasal 340. Kecuali Tuhan ini telah merubah keputusannya atau tidak konsisten dengan apa yang disampaikan di Yesaya 43:10. Ya. Yang kedua, doktrin Tuhan mengutus Tuhan berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini menjadi asbab manusia merasa lebih superior daripada makhluk lainnya karena Tuhan menyerupai manusia, atau sebaliknya manusia merasa superior. Oke, contoh perbudakan ras kulit hitam terjadi, itu pernah terjadi. Kenapa? Karena tidak pernah ada gambaran Tuhan berkulit hitam dulu, karena Tuhan selalu digambarkan berkulit putih ganteng, sehingga pada akhirnya stigma yang terbangun adalah Tuhan itu melulu ganteng dan juga berkulit putih seperti orang-orang di Eropa. Maka wajar kiranya terjadi rasis terhadap orang berkulit hitam. Ingat apa yang dikatakan Muhammad Ali, kenapa Tuhan harus berkulit putih? Saya berkulit hitam, apakah saya tidak layak? Tidak layak Tuhan menyerupai saya. Karena kalau Tuhan harus menjadi manusia, Dia harus memilih, harus berkulit putih, maka Dia merendahkan orang berkulit hitam. Ketika Dia memilih kulit hitam, maka Dia merendahkan kulit. Apakah Tuhan setiap hari berubah-ubah kulitnya? Nah, begitu juga kalau Tuhan mirip orang Eropa, maka Tuhan sedang merendahkan rasisnya orang Chinese yang sipit. Ketika Tuhan matanya sipit, Tuhan sedang merendahkan orang yang matanya belok. Ketika Tuhan berhidung pesek, Tuhan merendahkan orang yang hidungnya mancung. Seperti apa Tuhan? Mirip seperti apa Tuhan? Ya, ini konsekuensi. Nah, kemudian selain menjadikan asbab manusia merasa superior, ya bahkan sampai mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan, dan bahkan mereka mengaku karena mereka adalah anak Tuhan maka tidak perlu lagi mereka mengikuti aturan Tuhan. Ini bisa menjadi asbab manusia sewenang-wenang di dunia, ya. Dan implementasinya di mana? Mari kita lihat bagaimana di abad ke-8 ketika gereja menjadi otoritas tertinggi, kita lihat bagaimana kemudian justru wilayah Eropa menjadi zaman yang penuh dengan kegelapan. Sewenang-wenangan terjadi. Kenapa? Mereka mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka mewarisi surga. Tuhan bersama mereka. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang ego dalam beragama. Maka terjadi inkuisisi, asimilasi paksa dari gereja-gereja Katolik. Ya itu, makanya doktrin Tuhan mengutus Tuhan berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia menjadi banyak sekali asbab konsekuensi yang tidak bisa diterima oleh akal, hati nurani dan juga kitab suci, bahwa ini adalah doktrin yang benar. Ya, ada dua doktrin yang sudah saya sampaikan. Pertama, doktrin Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah. Ya, secara alkitabiah gagal, secara akal gagal, secara hati nurani gagal. Doktrin Tuhan mengutus Tuhan berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini konsekuensinya menjadi asbab Tuhan tidak absolut mutlak karena ada Tuhan lain yang diutus. Yang kedua, Tuhan pada akhirnya merendahkan dirinya setara dengan manusia. Ini Tuhan tidak konsisten ketika mengatakan Dia itu mulia. Ya, jadi saya berharap yang naik ke sini adalah umat Kristiani yang bisa membantah argumentasi saya dan juga bisa mengedukasi publik bahwa apa yang saya sampaikan ini salah dan kalian itu yang benar. Selamatkan doktrin ini supaya doktrin ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Kita lihat dalam Islam itu kenapa manusia tersesat. Pertama, saya bacakan surah Al-Baqarah
Kita pakai pijakan kita Al-Quran dulu ya. Dalam surah ini dia. Jadi saya masuk ke alasan dulu ya. Tadi dua doktrin yang coba saya bantah. Pertama, doktrin Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yang kedua, Tuhan utus Tuhan yang berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Doktrin seperti ini yang saya coba untuk kritisi atau saya coba jadikan bahan diskusi. Dan sekarang, kenapa manusia tersesat dalam Al-Quran? Kenapa manusia tersesat dan semua kita terlepas dari asbab-asbab seperti ini? Yang pertama adalah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lebih menyukai dunia daripada akhirat, dan ini termaktub dalam surah Ibrahim ayat ketiga. Ya. Dan saya bacakan, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat lagi ya. Pertama itu, yang kedua surah Al-Baqarah ayat ke-26. Nah, ada surah Al-Baqarah ayat ke-26, menjadi asbab orang tersesat itu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan itu untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai dunia, karena mencintai dunia ya, karena cinta akan dunia. Yang kedua adalah orang-orang tersebut adalah orang-orang fasik. Dalam surah Al-Baqarah ya ayat ke-26. Dan apa ciri-ciri fasik? Ciri-ciri fasik yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yusiduna fil ard ulaika humul khashirun, kata Allah. Yaitu siapa? Pertama, mereka melanggar janji mereka, melanggar sumpah mereka. Yang kedua, mereka memutuskan apa yang diperintahkan untuk disambungkan, memutuskan apa yang disuruh sambungkan. Yang ketiga adalah membuat kerusakan di muka bumi. Kelima, merusak bumi, membuat kerusakan. Nah, ini ada 5 ciri-ciri orang yang diizinkan sesat oleh Allah. Pertanyaannya, mari kita lihat, kita analisis bersama-sama. Orang Yahudi tersesat, betul. Pertama, mereka adalah orang yang mencintai dunia berlebihan. Contoh, mereka mencintai nasab, itu dunia. Mereka mencintai agama mereka, mencintai keluarga mereka, itu dunia. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Yahudi, spesifikasi orang Yahudi ini, kenapa mereka dilaknat Allah? Karena mereka dilaknat dari lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Musa, dan lisannya Nabi Isa al-Masih putra Maryam. Karena mereka banyak membunuh para nabi, ya. Itu termasuk dalam merusak, sebenarnya merusak bumi, ya. Ntar kita lihat. Yahudi dilaknat. Oke, kalau kita bicara tentang iblis, kenapa iblis dikatakan sesat oleh Allah? Pertama, dia melanggar aturan Allah. Nah, itu poin pertama dulu ya. Melanggar dulu nih. Kenapa orang bisa tersesat? Yang pertama, memilih untuk melanggar. Ini poin ke-6. Melanggar. Yang kedua, bukannya malah bertaubat, tapi meminta untuk menunjukkan pelanggarannya itu bahwa dia benar, bersikukuh dengan pelanggaran tersebut. Nah, ini iblis. Nah, kalau orang Yahudi gimana? Yahudi dilaknat karena ini dia lisan mereka. Ini yang naik iblis ini. lagi belajar les. Oke lah, turun aku lagi les ya. Apa ini? Silakan Benjamin naik, buktikan narasi Anda mengatakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad yang banyak membunuh orang yang tidak mengikutinya. Silakan kirim permintaan. Ya, satu saja, satu. Satu Coba aja. tunjukkan satu orang yang dibunuh oleh Rasulullah ketika berperang.
Padahal beliau panglima perang loh ya. Yesus botol. Lain lagi Yesus. Halo, apa kabar Yesus? Baik-baik saja Ibu. Yesus, tema saya hari ini adalah Kristen ajaran sesat. Benarkah seperti itu? Kita mencoba Tidak benar. mengupas tuntas. Sesuai hadismu, Ya. sesuai Al-Quranmu di situ ada tertulis sesat kalian. Mana? Boleh saya tunjukkan? Silakan. Terima ya. Oke. Ya, silakan tunjukkan. Ya. Baca Kias Ibrahim ayat 4. Baca. Saya ini bukan pembantumu loh. Kamu kok bentak-bentak saya? Iya, tapi kok marah-marah? Jauh kali. Astagfirullah. Kenapa saya dibentak-bentak gitu? Saya udah merdeka saja, loh. Bu. Baca saja, Bu. Iya, ini kan saya baca, tapi nggak perlu membentak-bentak saya loh. Yesus botol, ngomong baik. Jangan, Yesus, kamu jangan gitu. Kamu boleh menghujat wanita Samaria, wanita Kanaan, tapi aku bukan wanita Tanya Kanaan. jawab dulu, jangan ngeles. Loh, ya saya mau ngasih les di sini. Kenapa? Ngeles. Iya, saya nggak udah lama saya nggak ngelas, nggak sanggup mata saya, nggak bisa saya bikin pagar lagi. Udah lama nggak. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Bisa menyesatkan Dia kehendaki. Siapa yang penyesat di sini? Kristen atau kalian? Tuhan umat Islam dan Tuhannya orang Kristen sama, menyesatkan Beda, siapa yang coba bilang. dikehendaki. Saya bantu dengan Saya. Baca. Oke. Iya. Tuh. Ada ayat saya. Saya kasih Jangan sabar. samakan. Baca nama satu. Allah kami tidak sama. Sama. Bahkan lebih keji Tuhanmu. Itu Ya, data saya kan kalian, bukan saya. Iya, saya kasih buka hadis ya, saya buka ya. Quran, nama dan satu Allah yang kami Yesus tidak kok sama. tantrum Yesus, nangin anak ata. Sabar dong. Yesus udah mamam. Yesus udah mimpi susu belum? Udah. Jawab. Udah Mama. Yesus, Yesus jangan gitu dong, malu-maluin tahu. Kamu Tuhan. Udah Mama. Ya, sabar ya. Mari kita tunjukkan ayatnya. Yang paling parah tuh ini teman-teman ya. 91 Ibu ya. Iya, Yesus diam. Katakan Allah kami tidak sama. Yesus, diam ya. Tanya. Yesus. Saya tahu Bu. Saya tambah sedikit. Yesus, Husce. Ya, diam ya Husce. Diam ya. Ini Yesus yang tidak berubah atau Yesus yang berubah nih? Jawab dulu, jangan tanya saya. Nggak mau ditanya Yesus. Yesus suka bertanya ya, cuma nanya-nanya doang, tapi nggak berani ditanya Yesus ini. Tanya saja, saya jawab. Iya udah, kalau gitu, berarti menurut kamu kalau Tuhan yang menyesatkan itu bukan Tuhan tapi iblis ya? Ya. Iya, mantap. Walaupun Aku suka. menyesatkan manusianya, dia ciptakan masih menyesatkan. Iya. Emang Tuhan biadab ini, Tuhan kayak gini. Emang Tuhan kurang ngajar ini nih. Ya. Aku juga nggak akan nyembah Tuhan kayak gini nih, biadab ini ya. Ya. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tuhan macam mana yang telah menyesatkan manusia sejak dalam kandungan ini? Pendusta telah sesat, disesatkan Tuhan sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan itu telah membuat orang berdusta dari kandungan. Tuhan macam apa ini begini? Kalau Tuhannya umat Islam jelas. Pakai perikop, kok pakai perikop? Apa sih? Nah, kalau kita lihat, iya. Yesus, diam. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan ya, dan Allah mengatakan ya, kata Allah, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Ini dia. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya dan membuat keresakan di bumi. Matilah kau. Ngapain kau ikut fasik? Jadi kalau di Islam Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki sesat? Orang fasik. Tapi di Kristen Tuhannya menyesatkan sejak dalam kandungan. Tuhan macam mana ini kok begini? Ya Allah.
Masa pendusta-pendusta sudah disesatkan sejak dalam kandungan nggak boleh memilih? Lahir dulu lah. Lahir dulu, jangan masukkan dalam rahim langsung penyesatan-penyesatan. Kok begitu? Jadi kalau pendusta-pendusta itu nggak bisa memilih lagi dia, ya kan? Jadi kalau kita katakan di sini, Tuhan macam apa ini yang telah sejak lahir dari bayi ada pendusta dia? Mantap ini Tuhan. Nggak bisa lagi berkelit bayi-bayi ini. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang sejak dari kandungan. Pendusta-pendusta telah sesat. Tuhan macam mana yang membiarkan bahkan menciptakan pendusta sejak dalam kandungan? Oh, itu kan perjanjian lama, Ripa. Oh, perjanjian lama. Kalau perjanjian baru bagaimana? Ada. Tuhan mendatangkan kesesatan dalam kitab Tesalonika. Tapi masalahnya kalian percaya enggak? Ya kadang kalau ayatnya mempermalukan kalian tolak. Ya gitulah kalian, memang begitu, nggak apa-apa. Kalau kami nggak masalah. Kita lihat di sini semua ya. Di ayat 11 sampai ke 12-nya, Tuhan siapa ini yang kok begini kali kelakuannya, ke iblis menyesatkan dia ya tanpa sebab. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Allah mendatangkan kesesatan, didatangkan kesesatan sengaja ini menyesatkan ini, yang menyebabkan mereka percaya dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Suka-suka Tuhanmu ini, suka-suka Tuhan ini. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, Tuhan menyesatkan sengaja. Tuhan ini membiarkan manusia tersesat. Kita lihat lagi ayatnya. Apa ini? Tuhan macam apa Ada ini? Tuhan yang menipu pun ada. Tuhan penipu. Apa Tuhan macam ini? Ada. Cerita mati. Ada Tuhan penipu berkali-kali. Cerita mati. Jadi kalau kita lihat Tuhan penipu ini ada di dalam kitab Yeskiel, kawan-kawan. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Yeskiel pasal 14, nah ini dia ya. Yeskiel 14. Diam Yesus. Ya, kita lihat ini ya. Jadi dalam terjemahan lama tertulisnya begini. Coba bahas Quranmu. Jangan kitabnya dibahas. Bahas nggak mau lah, nggak mau aku. Kenapa kau bahas kitab orang lain? Ya, aku Bahas suka Quranmu. Bible. Karena Quranmu itu bahasa Arab, berarti Tuhanmu itu adalah orang Arab. Jika seorang kau diam. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu. Tuhan kok nipu? Gimana itu? Kok kerjaan Tuhan malah nipu? Piye dong? Gimana ini? Gimana? Isi Al-Quranmu ya, baru kau masuk dari kitab kami. Kau memang tidak bisa memahami kitab kami. Kau tidak bisa memahami isinya. Karena Quranmu saja kau tidak paham. Paham lah, Mas. Tidak mungkin kami mengikuti Yesus kalau kami tidak paham. Oh ya udah, siapa yang ngajarkan? Tidak mungkin Siapa yang mengikuti Yesus kalau kami tidak paham. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Kami mengotak-atik isi Alkitab kami untuk mencari kesalahan kami, celah-celah kesalahan kami. Tapi cobalah kau bahas isi Quranmu itu, karena bahasa Arab. Banyak orang awam tidak tahu bahasa Arab. Ngerti? Belajar lah. Siapa mau belajar ini saja, bah? Alkitab saja. Bahasa Indonesia kau tidak tahu. Apalagi bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab mau ngomong, kamu tahu bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Ahlan mana aku nih? Ahlan wa sahlan ya habibi. Kau anggap Oten penyesat, padahal kau yang penyesat, ya? Iya. Allah boleh bilang balikan fakta suaminya. Ada ayatnya. Apa? Boleh suami ibu boleh pukul ibu. Karena ada ayatnya dalam Quran. Perintah boleh saya pukul kalau malam sering dipukul bagian tubuh saya. Abang. Allah bagaimana sering. itu suruh pukul istri? Dipukul Allah macam apa aku. itu? Boleh putus Enak. Aduh, enak dipukul lagi loh. Ya kan? Tepuk pantat kiri, kasih pantat kanan. Aku kalau tepuk pantat kiri, aku kasih pantat kanan. Satu-satu. Bang lah. Yesus dulu, Yesus. Kau dulu, Yesus. Diam dulu. Diam dulu, Yesus. Yesus dulu, Yesus.
Ya udah, sekarang kita gantian ya, gantian mengulti ya. Nah, Tuhanmu mengambil bini orang, memberikan ke orang lain untuk diski di papa kok bawa the sky pada siang hari itu gimana Tuhanmu? Oke. Ya udah, aku kasih data ya. Aku kasih Itu palsu, Bu. Itu data kita lihat palsu. datanya. Data palsu itu. Data Data palsu. buat. Data palsu. Buat itu bukan data palsu. Asli itu palsu. Data palsu. Itu data Data palsu palsu. memang yang Data kau buat palsu. itu untuk Palsu. mencela hotel. Palsu, palsu. Ada ternyata kita palsu ya. Mana kita palsu ya? Orang Islam mau dicela begitu, lapor polisi. Iya, lapor polisi. Iya, Tapi kalau menghujat. kalau kau, wah senakmu. Tapi kalau Islam, orang Kristen, mengucapkan gisi kurangmu. Islam ini, kau itu neripa bidadari ya yang akan kita tuduh nanti. Iya, bidadari ya. Luar biasa bidadari. Kasih moderator yang Pandi. Pandi kasih moderator. Ini waktu ini kalian nggak lulus bahasa Indonesia ini. Aku bidadari. Udah. Ayo anak-anak kita belajar bahasa Indonesia dulu yuk. Udah, kita Kamu kasih mengaku bahasa Indonesia, kau tidak paham bahasa Indonesia. Jadi itu saja. Jadi Tidak gini saja. terpam. Mbak Uni, Terbisa. Beta bikin saja terbisa Mbak bahasa Uni, ya. Indonesia. Supaya damai, bikin saja. Kamu ajarkanlah isi Quran kamu sebagaimana saya ajarkan. yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Iya, Tak usahlah iya. memasuki kitab kami, mengotak-atik isi kitab kami, supaya di antara kita ada toleransi. Jangan maksud Saya lagi ngomong sama Yesus. Yesus, diam kau Yesus. Ya, saya lagi ngomong sama Yesus, diam. Yesus, coba lihat. Apa? Tuhan mengambil bini orang. Tidak Telah ada kuberikan kitab itu, ini. itu Buka 2 Samuel. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Saudara, ya, coba saya tanya, Tuhan mengambil istri orang diberikan kepada orang lain, apakah itu Tuhan yang benar? Mengatakan kalian boleh ambil istri orang. Itu ada Coba ayat berapa? Ayat berapa ngambil bini orang di Al-Quran? Coba. Justru Muhammad itu yang mengambil istri, Mbak. Ya, istri siapa yang diambil? Istri siapa yang diambil? Woi, istri anak darinya. Ya, Iya, coba itu tunjukkan bukan kalau istri. beliau mengambil istri orang, datanya tertulis di mana? Tertulis di mana? Ada. Dalam bahasa Indonesia itu kurang supaya kami bisa Iya, di mana tertulis? Udah di mana? Kalau Tuhan ngambil bini Hafsa. orang ada. Hafsa sudah dalam bahasa istri lain, orang. cuma bahasa Arab saja. Hafsa. Kita bukan orang Hafsa. Arab. Istri Kita siapa? orang Indonesia. Kita ini orang Indonesia, bukan orang Arab. Kenapa Coba ya Yesus. kan kayak diskusi kayak gini supaya kasih belum lihat semua kau. ya? Apa Supaya karena kami makan kasih lihat keju ya? kau di dalam isi Quran Makanya itu. kali-kali makan keju sih kok melulu sih dimakan. Nabi Ya, Muhammad. makan. Minum Kenapa air sih kencing belum semua, onta. bro? Minum saja air kencing onta. Bukannya minum racun. Orang diambil Muhammad. Kalau minum racun gimana? Minum kencing Orang yang onta. sudah dibaptis wajib kencing minum onta. racun. Orang yang percaya Yesus Tuhan wajib minum Minum racun. kencing onta. Nabi Iya, mati iya, beracun, iya. Pak. Nabi Iya, mati iya, beracun, Pak. Iya, Wanita iya. yang Iya. Ini Tuhan kalian ya, ajaran Tuhan kalian nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Ini makanan kalian ini. Makanan kalian nih yang sudah kering. Nabinya saja mati beracun, tidak bisa tolong. Ih, kok begitu ajarannya pakai tokai. Kasih lihat Yesus mati diracun, kasih lihat Yesus mati diracun. Ya, ada Yesus mati diracun dalam kitab Mazmur dikatakan. Enggak ada. Yohanes 19:30. Diracun. Berapa, Bang? Yohanes Nabi 19:30. jelas diracun. Yohanes 19 30. 30. Yesus mati diracun. Waduh, kok bisa Tuhan Saya tahu bedakan diracun? palsu yang tidak. Lu diam dulu, itu Tuhanmu mati diracun. Dulu juga. Yesus diam. Aku bacain ya. Uni coba bukakan Uni. Aku mau bacain. Saya baca dua kitab saya. Diam dulu Dulu Yesus. situ dibacain. Dibacain ini firman Tuhan ini. Oke. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, nggak cocok aku. Anggur itu Pak bukan racun. Sesudah
Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini memenuhi nubuat. Apa? Cerewet kali Yesus yang ini ya. Ini kok Yesus yang berubah atau tidak berubah ini? Apa? Masalahmu apa sih? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora. Apa masalah hidupmu? Banyak utang pinjol. Ada apa? Motornya kemarin 2 bulan nggak dibayar, ditarik debt collector. Saya alamu bisa pinjamkan. Kredit panci bininya. Apa Yesus? Enggak, tunggu Yesus. Ada Yesus ada masalah apa? Coba cerita sama aku. Alamu bisa kasih pinjaman, ada ayatnya. Jangan bantah. Saya punya data. Apa sih? Ada, mau tunjukkan ayatnya? Allah bisa Minjem 100 Uni. Kamu minjam 100. Coba dia mau tunjukkan datanya, silakan tunjukkan. Iya. Tunjukkan. Iya, tunjukkan datanya. Apa? Oke, Data saya apa? buka dulu ya. Iya, buka. Besarkan Fan. Iya. Saya bacakan. Saya buka buku saya. Iya. Sabar ya. Kalian boleh cerita dulu yang lain, saya buka dulu. Tanya yang Iya, lain. saya cerita dulu sama Bang Andi. Bang Andi. Jadi gini Bang Andi. Menurut Bang Andi, Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah, itu benar atau tidak? Itu bukan Tuhan, itu iblis yang menyuruh. Oh, oke, satu. Kalau Tuhan mengutus Tuhan berupa manusia untuk menyelamatkan manusia, menurut Abang itu gimana? Itu ajaran pagan, nggak ada urusan itu. Pagan itu kalau Tuhan suruh kami cerita dulu. Jadi Bang Andi, kalau Tuhan makan ikan goreng menurut Bang Andi gimana? Oke. Tuhan kok butuh makanan. Tuhan yang memberi makanan, bukan dia yang makan. Ini ayat sudah Kalau ketemu. Tuhan membutuhkan keledai, Sudah Ya nggak bisa lah ciptain keledai boleh. Ya, Sudah. gitu. Dulu saya menjawab, katanya tanya. Ayatnya kalau Allah itu bisa meninggal. Iya. Bukan saya pakai data, bukan saya asumsi ya. Oke, Iya. baca ayat Al-Hadid 11. Allah bisa meninggalkan. Terus masalahnya apa? Pinjol. Apa itu? Apa Mas? Apa? Al-Hadid 11 itu Allah bisa membantukan. Apa sih? Apa? Pakai data. Apa? Apa sih? Apa nggak ngerti? Yes, Al-Hadid. Ayat 11, Allah bisa meninggalkan. Si Apa Adi. Kok ada Sang Adi? Sang Adi apa? Sang Adi. Saya pura-pura buta dengan Al-Quranmu. Apa? Kau tampilkanlah. Apa sih? Tampilkan apa? Apa Kok Sang sih? Haji? Sang Haji apa? Sang Haji. Tuhan minta sedekah menurut Abang gimana Bang? Ngeles lagi, nggak mau dengar itu. Bapak boleh pukul istri, boleh Pak Yakin, boleh. Apa sih? Aku suka dipukul sama laki. Dipukul pantat kiri, aku kasih pantat kanan. Lu Salah enak. apa itu? Loh, Allah itu maha pengasih, gimana maha ini? penyayang. Aku kalau ditabok pantat kiri, aku kasih pantat kanan lagi Bang, biar imbang Bang. Kenapa rupanya? Hah? Nggak pernah kau tepuk pantat binimu? Nah, ibu kalau dipukul istri boleh, suami boleh. Boleh. Aku yang minta, Bang, pukul adek begitu. Daripada Tuhan digebuk gimana? Kalau Tuhan digebuk boleh nggak? Aku yang nggak terima Tuhan dipukul. Boleh nggak gebuk Tuhan? Hah? Ditangkap dulu, diludahi, ditelanjangin, baru digebuk. Boleh nggak Tuhan Kalau digituin? kalau Tuhan digituin, kalau aku sama suamiku, woi, Mati lagi. kalau Nabi Tuhan, udah bangkit-bangkit. iya, tunggu dulu, bentar kan ini kita membandingkan antara istri-istri orang Islam dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen ditelanjangi, digebuk hansip Romawi sampai berdarah-darah. Kalau umat Islam, istri-istrinya ditelanjangi, ditepuk pantat kiri, kasih pantat kanan. Bangkit dia pagi buta berdua. Enak.
Lah, Tuannya kenapa? Oten digebuk, ditelanjangin, mati. Ini boleh Mati semua. Istri orang dengar ya. Istri dengar dulu, istri orang Islam ditusuk teriak, kalau Tuhan Oten ditusuk sudah selesai. Kayak mana itu? Membandingkan Tuhan Oten dengan istri-istri umat Islam, beda antara dikemada dengan kesakitan loh. Aku kalau ada laki ya dengan aku kalau dapat laki, aku yang tak tusuk bang, tusuk adek, tepuk pantat kiri, adek kasih pantat kanan. Lah, ini Tuhan ditusuk loh. Boleh bilang selesai. Suami itu boleh ambil istri orang. Siapa yang ngajarin begitu? Janganlah mentang-mentang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 Tuhan mengambil bini orang kok nyama-nyamain. Itu ajaran Kristen, boleh ngambil bini orang. Ih, kok gitu sih? Itu 2 Samuel pasal 12 nomor 8 ya. Mana pengasih alammu? Ini loh. Udah baca? Ini udah baca belum? Udah pernah baca ini ayat ini? Belum pernah baca pasti ya. Ini ayat favoritnya Pak Sugi loh. Telah ku berikan. Iya, kami memerangi orang kafir yang memerangi kami, betul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu ke. Ya Tuhan yang goblok itu Tuhan yang tidak memerangi orang yang iya, Tuhan yang aneh itu malah mengasihi musuh tapi memerangi saudara sendiri. Lebih parah Tuhan belakon kalau Tuhan dibunuh gitu loh. Tuhan kok dibunuh. Tuhan kok dibunuh. Membandingkan Bang Andi kayaknya cocok juga ya, membandingkan istri-istri umat Islam dengan Tuhannya Kristen itu sangat beda jauh. Kalau istri orang Islam ditelanjangi, ditusuk dan bangkit di hari pagi, mereka akan tersenyum bersih. Ada ayat yang bisa baca dengan Al-Quran. Ditelanjangi, itu bisa sediakan wanita. Apa ini? Montok, ada ayat Al-Quran. Oh iya dong, di surga kami tak? Iya, di surgamu nanti binimu dadanya rata, kempes dada binimu di surgamu. Kalau kami nanti dadanya montok, nggak perlu pakai silikon. Betul, surga umat Islam itu nanti kami berdada montok cantik, memuaskan suami kami. Di surgamu istrimu nanti kempes susunya, vaginanya hilang, menciut, mengecil, nggak ada lobang. Kalian nggak tahu lagi mana laki mana perempuan, karena kelamin kalian hilang, menciut. Puas juga. Oh iya. Di surga mereka ada pesundal. Itu pesundal buat apa kira-kira? Pesundal dan berdada kempes, nggak montok, harus pakai silikon. Lubang yang besar apa itu? Lubang yang besar ya? Sumur yang sempit. Dan tampilkan itu. Iya. Baca. Lubang sempit dan lubang dalam ya. Tunggu ditampilkan. Hei, tunggu Amsal. Tunggu dulu ya. Lu baca dulu lubang yang dalam. Ya ampun. Aku lupa Amsal 27 ya. Iya. Pak boleh. Al-Quran dianjurkan. Bentar dulu, lubang sempit kita bahas dulu. Bahas lubang ya. Ini spesialisasinya Nora ini. Nabi raja dia raja. Iya raja. Kalau masalah lubang aku tahu. Amsal 23 27. Amsal 23 27. Kecil itu iya bentar Amsal Amsal 23. Iya bawel Yesus kok cerewet kali ya. Kok Yesus bawel banget sih. Bukannya Yesus sabar. Iya tapi bawel banget ini Yesus. Yesus itu sabar, saking sabarnya digebuk nggak melawan loh. Iya. Saking sabarnya mati Pak, dikubur. Ya mati dia, saya dikubur. Tuhan Yesus mati dan bangkit lagi karena dia Tuhan. Ini kau baca ini. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Apa itu lubangnya dalam. Dalam sumur bor. Yang satu dalam, yang satu sempit. Mana itu Bible itu? Oh ya, dada kering juga ada loh. Payudara kering juga ada loh dalam Bible loh. Banyak ini. Saya buka kalian kepanasan. Kalau di Al-Quran itu payudara montok, kalau di dalam Bible payudara kering, ya. Nanti ada itu. Ya Onan aja ada. Ditulis kenikmatan itu. Ada ditulis kenikmatan di surga ada. Mana tertulis di mana kenikmatan di surga? Yang ada itu kawin anak domba. Kau dikawinin sama Tuhanmu nanti, antri kau ya. Ada ayatnya. Sediakan kenikmatan. Mana datanya? Mana ayatnya? Payudara kering, kamu tengok payudara kering. Buah dada kering ya. Kalian mau lihat bagaimana bentuk buah dada kering? Kalian tengok di dalam Bible. Aku baru tahu loh.
Buah dada kering. Kisut, kisut mengecil dia. Nah, mana dia buah dada? Ah, ini dia ya. Mana buah dada? Ah, inilah. Aduh, apa ini Tuhan kok minta buah dada kering ini? Ya. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Kaum buah dada kering ini. Kenikmatan seksual. Iya ini. Buah dada. Dengar sudah? Iya. Kalian nanti dapat buah dada kering kalian itu. Yesus, Yesus, nasib makin enak, Yesus. Yesus biasanya sabar, ini kok nakal Yesus ini hari ya. Minta data, saya tunjukkan. Berilah kepada mereka ya Tuhan. Tuhan nggak ngasih buah dada kering loh. Shh. Tuhan kasih hadiah buah dada kering buat kalian. Pantaslah kalian marah kalau di surga kami dada kami montok-montok nanti ya. Dalil. Aku nggak nyangka loh, ternyata pantasan orang Kristen marah-marah kepada kita. Yesus, Yesus. Nasib mau gini nak. Yesus. Itu data. Iya, buah dada kering itu gimana itu? Mau dibawa kemana itu buah dada kering? Ibu kan tanya, saya mau jawab. Ulang-ulang itu dia, Bu. Saya sudah tahu. Oke. Kalau biasanya kalau ditelanjangin itu Bang nikmat. Ini Tuhan mau ditelanjangin malah mati. Alam itu sediakan kenikmatan seks. Tuhan mau ditelanjangin mati bro. Mana itu? Yesus, nasib mungkin enak. Nah. Buah dada kering. Aduh. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan jangan lupa tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasinya dan jangan lupa juga komentarnya. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Uniriva dan Bang Handi dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.